Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun selamat malam. Woi, untuk video kali ini saya akan mencoba kasih tips atau tutorial cara membuat green water menggunakan pelet lele. Pelet lele bebas ya, mau PF yang 500-800 ataupun yang 800-1200 itu bebas, yang penting pelet lele. Untuk bahan-bahannya itu kalian disimak terus ya videonya sampai akhir, jangan di skip atau dipotong atau disilang, itu jangan ya. Itu yang penting kalian simak terus, dipahami. Kalau perlu kalian siapkan ini apa, pulpen sama kertas untuk mencatat ya bahan-bahannya, takarannya, dan cara-caranya. Oke, simak terus ya. Thank you. Langkah pertama yang perlu kalian siapkan itu adalah yang pertama itu PF 500 atau makanan lele ya, pelet lele. Nanti pelet lele untuk takaran ini yang saya buat ini untuk 1 sendok makan. Terus direndam dengan air panas ya. Nanti baru dilarutkan di dalam air yang bening. Terus kedua itu harus punya starter green water. Harus punya starter green water biar prosesnya lebih cepat. Ketiga itu ada pupuk NPK Mutiara. Ini ada yang sudah saya larutkan untuk takaran 1 botol ini itu 4 sendok ya. Karena nanti saya akan buat 4 galon mineral, jadi takarannya setiap 1 botol ini 4 sendok makan. Terus yang keempat ada pupuk urea yang warnanya pink atau yang warna putih juga bebas ya, bisa ya. Tapi saran saya itu pakai pupuk yang warnanya pink aja ya. Ini takarannya juga sama, yang sudah saya larutkan itu 4 sendok makan. Terus yang kelima itu ada tetes tebu atau molase. Molase ini yang sudah saya larutkan dengan air, jadi sudah tidak kental lagi. Ini takarannya sama, ini biasanya 4 sendok makan atau sampai 6 sendok makan. Terus yang terakhir itu ada E4 perikanan ya, ini yang khusus perikanan dan tambak. Ini untuk penyempurna aja dan wajib juga. Oke, let's go. Nanti simak ya sampai akhir, jangan di skip biar lebih jelas. Nah, ini tempat yang sudah saya siapkan untuk media pembuatan green water system. Yang pertama itu air bersih yang sudah disaring menggunakan kain yang paling rapat ya, supaya tidak ada kutu-kutu yang masuk. Nah, ini sudah saya siapkan. Saya menggunakan sistem aerator supaya prosesnya itu lebih cepat, jadi 7 hari itu bisa langsung dipakai. Ini 1 lubang aerator, masuk air, udara masuk ke sini, terus masuk ke dalam air, terus keluar air anginnya, terus masuk lagi ke sini. Nah, ini masuk lagi ke sini. Nah, jadi prosesnya seperti itu. Nah, nanti yang paling ujung itu dikasih ini ya, kasih udara, karena kalau nggak dikasih ruang udara yang keluar itu nanti aeratornya bakalan tidak berfungsi. Misalkan kalau ini ditutup, ini tidak akan berjalan. Lihat tuh ya, udah mulai nggak jalan. Ini tetap dibuka ya. Oke, langsung saja ya, nanti ya disimak sampai akhir ya. Oke, bahan sudah siap semua ya, tinggal saya tuangkan. Untuk pupuk urea takarannya untuk 1 galon mineral itu 1 aqua gelas ya, ukuran segini ya. Kita masukin untuk pertama pupuk dulu.
Ini pupuk urea yang warnanya pink yang sudah saya cairkan. Takarannya untuk satu botol ini 4 sendok makan. Nah, terus ketika sudah larut, untuk masuk 1 galon itu menggunakan aqua gelas full ya. Terus yang campuran kedua itu yang pupuk NPK yang mutiara ya. Ini takarannya juga sama, 4 sendok makan untuk 1600 ml. Tapi kalau untuk pupuk NPK saya kasih hanya setengah dari pupuk urea tadi. Alasannya kenapa ini saya menggunakan setengah, karena ini yang membuat aroma menyengat itu ya ini pupuk ini, bukan dari urea tapi yang dari NPK. Misalkan kalau tidak pakai NPK tidak masalah, hanya saja nanti warnanya tidak pekat, hijaunya muda. Tapi jika dicampur dengan pupuk NPK yang mutiara yang warnanya biru ini, itu nanti warnanya bisa pekat. Kita masukin ya untuk NPK nya, dan ini aeratornya sudah saya cabut, nanti saya pasang. Ini untuk kasih tutorial sementara 1 aja ya, nanti untuk yang nomor 2, 3, 4 itu next saja ya. Ini buat sampel aja untuk mempersingkat waktu. Terus yang ketiga itu ada ini apa, molase tetes tebu. Kalau misalkan nggak ada tetes tebu atau molase, itu bisa pakai gula Jawa. Kalau misalkan gula Jawa tidak punya juga, bisa memakai gula pasir, tidak masalah. Ini takarannya sama, 4 sendok makan untuk 1 botol ini. Saya hanya pakai 1 gelas ini ya, 1 gelas aqua full untuk takaran 1 galon. Nah, ini full ya. Ini jangan terlalu full biar enggak tumpah-tumpah. Diingat ya, perlu diingat ya, takarannya jangan sampai salah. Nah, terus yang keempat itu jangan lupa ditambahin EM4 perikanan, dan tambah ini saya pakai untuk 1 galon ini saya pakai 1 tutupnya aja, 1 tutup botol EM4 ya, segini aja, nggak usah banyak-banyak. Ini untuk 1 galon kita masukin ya. Ini nanti boleh diaduk atau nggak usah, nggak apa-apa, yang penting dia nanti ada aerator, ada udara yang mengaduknya. Lalu kemudian yang terakhir itu yang paling penting, ini adalah pelet lele yang sudah saya rendam pakai air panas, lalu sudah saya campur dengan air dingin dan sudah menjadi cairan seperti ini. Ini cukup ini aja ya, cukup 1 aqua gelas saja, 1 gelas saja. Nah, ini hasilnya. Ini kalau bisa ditambahin air lagi ya, jadi supaya itu lebih banyak hasilnya. Dan yang terakhir itu penting, itu ada starter ya, tetap dipakai starter ya. Ini starternya ya. Nah, kalau ini starternya ini udah usia 1 bulan nih, jadi aromanya itu tidak menyengat. Untuk takarannya itu 1 botol 600 ml ini untuk 1 galon. Ini hanya untuk mempercepat ya. Kalau pengen lebih cepat lagi, takarannya ditambahin lagi untuk green waternya yang starter. Ini ya, kita masukin. Nah,
airnya berubah ya. Oke, sudah masuk semuanya. Langkah berikutnya itu tinggal ditutup ya. Nah, ini prosesnya seperti ini bro. Kalau ingin bisa aerator lubang satu tapi bisa banyak seperti ini. Nah, ini selang ini yang dari aerator masuk ke dalam air. Setelah masuk, nanti sisa udara yang ada di galon dia akan keluar di sini, lewat sini. Dia akan keluar lewat sini nih. Lah, keluar lewat sini, dia akan masuk lagi ke air lagi. Dia akan masuk ke air ini, yang ini kan. Nah, dia akan masuk yang ke ini, ke air lagi. Makanya ini saya kasih pemberat biar selangnya itu enggak lari kemana-mana, biar tenggelam lah. Terus udara akan keluar lagi lewat mana? Lewat ini yang pendek, sama seperti yang pertama, sama juga terus dan seterusnya kayak gitu. Kalau misalkan untuk 10 galon kok nggak muat, berarti kedalaman airnya itu bisa dipendekin lagi, jangan terlalu dalam. Ini kita masukin ya, coba ya. Ini kita masukin. Nah, ini kedalamannya dari air itu paling sekitar 20 cm. Lihat kan, kedalaman air 20 cm. Kalau semakin dalam itu nanti udaranya, gelembungnya itu enggak sebesar ini. Ini kenapa harus ada sisanya segini, sisaan udara, karena untuk menampung udara yang keluar dari dalam air ini. Jadi keluar sini, nah nanti ketampung di sini. Nah, dia tertahan di sini udaranya, terus keluar lewat selang yang kecil tadi, yang pendek, yang ini. Nah, dia akan mengalir ke sini, mengalir ke sini. Nah, ini masuk lagi ke air lagi, terus dan seterusnya seperti itu. Ini kalau dimasukin bisa keluar airnya juga, keluar udaranya kok air. Lihat tuh, ya kan, seperti itu. Untuk yang ini nanti ya, setelah sudah siap semuanya, jadi seperti itu ya. Untuk matahari itu kalau bisa full ya, lebih baik, lebih cepat. Nah, ini di hari kedua proses pembuatan green water. Di hari pertama, maaf saya tidak sempat video. Aduh, gimana sih bos? Ini di hari kedua warnanya sudah mulai terlihat ya, dengan cara-cara yang saya berikan. Insya Allah bisa ini ya, bisa dipakai dan 90% berhasil. Oke, lanjut di hari ketiga dan sampai hari ketujuh ya. Jangan lupa simak terus sampai habis, jangan di skip. Masuk hari ketiga itu sudah mulai kelihatan ya green waternya. Ini untuk yang proses pertama, dan ini selang 1 hari saya buat lagi yang ini, jadi persentasenya pasti lebih cepetan ini, karena ini sudah masuk hari ke 3 dan yang ini sudah masuk hari kedua. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya perbandingannya. Kalau ini biangnya udah 1 bulan, usianya udah 1 bulan.
Dan ini masuk hari keempat. Kalian bisa lihat ya, perubahannya sudah cukup jelas. Ini yang buatan pertama, dan ini selang 1 hari saya buat, dan warnanya memang sedikit berbeda ya. Kalau yang pertama itu sudah pekat, hijaunya sudah pekat, dan yang hari keduanya ini memang pembuatannya selang 1 hari ya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Hari kelima warnanya tentunya berbeda ya, dari hari keempat, ketiga, dan kedua, dan yang pertama ya. Kalian simak terus sampai terakhir ya. Kita tunggu untuk sampai hari ketujuh. Dan akhirnya masuk hari keenam. Untuk hari keenam itu kalian bisa lihat ya, warnanya sudah super pekat ya. Ini baru 6 hari loh, tapi warnanya udah pekat banget. Kalian bisa lihat ya, dari yang pertama, kedua, itu yang paling terakhir itu kan biangnya, itu warnanya sudah hampir sama. Ini baru 6 hari ya, apalagi kalau sudah masuk 7 hari. Hari ketujuh warnanya sudah mulai pekat, bahkan super pekat ya. Ini kan hari ketujuh. Untuk hari ketujuh kalian bisa ini ya, dibuka ya. Kalau untuk membukanya jangan salah, ini dibuka dari yang paling ujung. Karena kalau dibuka dari sini itu nanti airnya pasti keluar. Kalau dari sini itu airnya tidak akan keluar. Nah, kita buka. Nah, kalau kita bukanya dari sini sudah pasti airnya pasti keluar. Kita buka dari sini. Setelah itu baru dituangkan ke media green waternya, ke tempat media yang kalian untuk kutu air. Tinggal masukin semuanya ya. Oke, jangan sampai ada yang tersisa. Salah satu green water yang sudah jadi itu dia sudah tidak berbau pesing. Nah, ini tidak berbau pesing karena kemarin itu waktu bikin itu pupuk NPK-nya itu cuma sedikit. Jadi yang menjadi pesing itu dari pupuk NPK, bukan dari urea. Ini didiamkan dulu ya semalaman, baru besok pagi boleh dikasih kutu airnya. Kita ambil 1 liter atau 2 liter untuk starter lagi ya. Masukin ke sini, ke galon lagi. Dua liter biar prosesnya lebih cepat ya. Nah, setelah ini kalau kalian bisa masukin bahan-bahan yang seperti awalnya ya, kalian bisa ditambahin lagi airnya. Oke, selamat untuk mencobanya ya. Nah, seperti itu caranya untuk membuat green water ya, untuk kultur kutu air Moina ataupun Debnya. Bahkan untuk infusoria juga bisa ya. Kalau untuk green water itu untuk makanan infusoria sangat bagus, tapi itu alangkah baiknya jangan, karena infusoria sama kutu air Moina itu ketika bercampur itu berkembangnya lebih cepat ke infusoria daripada kutu air Moina. Makanya kalau untuk ingin membuat infusoria menggunakan ini ya, makanan dari green water untuk infusoria ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya bro ya, supaya ini saya lebih semangat untuk ngasih tutorial atau tips atau cara-cara yang tentunya kalian yang tidak tahu. Insya Allah saya akan mengulik atau mengupas secara teori saya, jadi saya juga akan mempraktekannya.
Oke, terima kasih. Yo.